dengan ilmuwan besar era klasik itu. Suara saya kedengar bagus nggak? Terdengar, Pak. Ya. Salah satunya adalah Sigmund Freud ini. Yang lain bergelut dengan sosiologi, antropologi. Sigmund Freud justru melanjutkan pemikiran-pemikiran Ludwig Feuerbach, Bapak. Yang pertama kali bersikap sinis pada agama itu adalah ada seorang filosof yang bernama Ludwig Feuerbach. Dia yang berpendapat skeptis terhadap agama itu. Nah, kemudian diteruskan oleh Sigmund Freud ini dengan teori psikoanalisanya. Psikoanalisa itu bertumpu kepada teori dia tentang id, superego, dan ego. Id itu adalah basic insting manusia, basic dasar dari naluri manusia. Manusia, kalau tidak dibatasi oleh norma-norma, dia akan lebih ganas dari binatang hidupnya. Percaya nggak? Nah, itu semua ada di alam bawah sadar manusia. Manusia itu ada naluri yang sangat liar dalam hidupnya, itu melebihi binatang, karena dia punya akal, kan? Nah, manusia yang punya akal ini, kalau tidak dibatasi oleh peraturan-peraturan hidupnya, dia akan lebih bahaya dari binatang, dari makhluk lain. Itu adalah nafsu yang alami dari manusia. Basic insting yang sangat alami dari manusia. Mau begini, mau begitu, mau begitu. Kenapa sih larang-larang gitu? Kan seringkali muncul misalnya orang terdesak atau terpojok, mulut-mulut saya, buang-buang saya, ngapain kamu ribut? Nah, itu satu manifestasi dari basic insting manusia. Nah, kemudian alam liar naluri liar manusia itu disusun oleh peraturan-peraturan yang namanya superego. Superego itu adalah nggak boleh begini, makanya ada konsep totem dan tabu dalam teorinya Sigmund Freud. Tabu itu larangan-larangan, berisi larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Kalau melakukannya, dia akan terkena kutukan. Gitu. Totem itu adalah simbol yang sakral, yang harus dihormati oleh seluruh klan itu. Simbol itu bisa berupa misalnya kepala binatang tertentu, atau satu jenis pohon tertentu, atau apa misalnya. Bisa saja bentuknya apa. Itu namanya totem. Nah, apakah teori ini tidak betul? Betul teori ini. Totem itu sampai hari ini masih dilakukan oleh manusia. Misalnya, Indonesia punya lambang Garuda. Ada yang berani mengencingi patung Garuda itu? Atau menghancur-hancurkannya di Monas, membakarnya? Berani nggak? Atau ada orang yang membakar-bakar bendera merah putih? Karena itu disakralkan. Itu namanya totem. Iki punya bendera sendiri, punya lambang sendiri. Itu totem. Itu konsep totem. Bahwa itu disakralkan, diperlakukan dengan khusus. Gitu. Tidak boleh kita melakukannya dengan semena-mena. Begitu juga perusahaan, punya lambang, punya logo. Nah, sekarang menjadi logo. Totem itu sekarang bentuknya logo. Misalnya, lebih makro lagi misalnya kita. Islam, apa logonya? Bulan bintang. Warnanya apa? Hijau. Kristen apa misalnya? Salib. Nah, itulah konsep totem dari manusia purba itu begitu. Jadi, kalau kita belum tahu persis teorinya Freud, kita marah. Gitu. Marah sampai banting buku. Gitu. Tapi nggak begitu. Kita harus pahami betul
kenapa Sigmund Freud ini sampai mengeluarkan teori seperti itu. Misalnya, agama itu membuat orang menggila dalam ilusi-ilusi. Seperti orang yang sakit saraf atau sakit mental. Neurosis itu kan gangguan saraf. Nah, apakah relevan teorinya? Sampai sekarang masih. Yang kita kenal dengan sekarang orang mabuk agama. Iya enggak? Kan sekarang ada kelompok-kelompok yang mabuk agama. Apa saja di dunia ini dilihat di kacamata agama. Kemudian mereka menganggap mereka lah orang yang paling berhak masuk surga. Sepertinya mereka pernah ke surga. Dan mereka menjadi seperti wakil Tuhan di dunia, bisa mengklaim orang itu masuk surga, orang itu masuk neraka, orang itu nggak benar, kelompok itu nggak benar, kelompok ini yang paling benar. Itu orang mabuk agama. Nah, itu yang digambarkan oleh Sigmund Freud seperti orang terkena sakit saraf, gangguan saraf. Atau sebaliknya, orang yang terlalu takut dengan agama. Sehingga apapun mereka paranoid. Itu yang dilihat oleh Sigmund Freud, makanya dia ateis, dia tidak mengakui adanya Tuhan. Apalagi agama. Nah, dia melihat agama itu adalah sebuah aturan main yang membuat manusia itu terbatasi hidupnya. Kemudian agama itu juga dengan tabu-tabunya membuat manusia itu menjadi seperti orang gangguan saraf. Dia melihat ritual-ritual, baik ritual agama bumi maupun ritual agama langit, dia melihat itu tidak masuk akal, tidak rasional. Makanya dia mengatakan ada identifikasi oleh dia antara orang mabuk agama dengan orang yang terkena gangguan saraf. Karena orang gangguan saraf itu kan seringkali melakukan berhidup dengan ilusi-ilusi dia, ilusi, delusi gitu. Kemudian penuh dengan trauma-traumatis, lalu neurosis, kemudian ada anxiety, kegelisahan, keresahan gitu. Ada ketakutan. Nah, dia melihat ada kesamaan. Orang beragama juga gitu, takut ini, takut itu, takut dosa, takut ini, melanggar ini gitu. Itu yang Freud lihat ada similarity antara orang kena gangguan saraf dengan orang mabuk agama. Gitu ya. Nah,